Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juang itu sekali lagi seperti yang ditegaskan tadi, tidak bisa sendiri. Butuh support dari kita semua, termasuk kami dari dinas, termasuk juga Bapak Ibu Kepala Sekolah semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya adalah berbagi atau sharing tentang materi pembatik level 4 tahun 2023. Untuk yang pertama kali kita mintakan kepada Bapak Wahyu Agustin, SPD. Beliau adalah guru di UPT SMP 29 Koto. Kepada Bapak Wahyu Agustian, SPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hartanto, terima kasih Bapak Bobi selaku Kepala Dinas Kabupaten Dharmasraya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati. Saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, silahkan Pak. Mas Wahyu, izin ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Ini kebetulan ada tamu luar. Izin ya. Nanti kalau misalnya kita gabung lagi. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak. Salam. Baiklah Bapak Ibu, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru-guru hebat dari Kabupaten Dharmasraya, dan mungkin dari luar Kabupaten Dharmasraya juga, dan mungkin bisa disingkat dengan Bapak Ibu guru hebat Republik Indonesia ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta guru-guru. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustin. Saya adalah guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 29 Koto, Kabupaten Dharmasraya, di kecamatan yang paling ujung kalau dari ujung dekat Pulau Punjung, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu, di sini sebelum saya mulai saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa di sini saya tidak menggurui, tidak mengajari, saya cuma ingin berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah saya di SMP Negeri 29 Koto, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Jamboard. Nah, latar belakang saya melakukan pembelajaran ini yang pertama adalah di SMP Negeri 29 Koto atau di UPT SMP Negeri 29 Koto, jaringan internet kami itu tidak cukup bagus Bapak Ibu. Jadi internet ada, namun itu tidaklah kecepatannya secepat yang di Kecamatan Pulau Punjung atau di Kecamatan Sitiung atau bisa dikatakan di pusat ibu kota kabupaten, itu tidak secepat itu Bapak Ibu. Cukup lambat. Kalau untuk sekedar aplikasi-aplikasi ringan atau WA itu masih bisa. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah kemampuan TIK murid kami itu cukup terbatas. Bukan untuk merendahkan atau bagaimana Bapak Ibu, namun memang di SMP Negeri 29 Koto mungkin karena murid-murid kami juga baru juga berkenalan dengan teknologi ini. Mereka sebelumnya itu internet lebih sulit daripada ini. Alhamdulillah sekarang dengan masuknya beberapa provider internet satelit yang meskipun mahal dan tidak cepat itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di sana. Mudah-mudahan ke depannya itu ada dari yang lebih baik, yang lebih murah yang masuk ke daerah kami untuk meningkatkan akses jaringan internetnya. Kemudian alasan yang saya ketiga kenapa saya pilih Google Jamboard ini Bapak Ibu, karena Jamboard ini adalah salah satu produk Google juga. Jadi sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Tadi juga disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa kita sedang menggalakkan penggunaan secara masif dari akun Belajar ID ini, dan juga dengan Google Jamboard insya Allah saya juga sudah berkontribusi dalam pemanfaatan akun Belajar ID. Karena kalau sudah ada akun Belajar ID, siswa tidak perlu lagi membuat email biasa. Jadi cukup pakai akun emailnya Belajar ID. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita masuk ke persiapan. Nah, sebelum menggunakan aplikasi Jamboard dalam pembelajaran yang kolaboratif ini, ada dua persiapan yang secara umum saya lakukan.
Yang pertama itu mendata perangkat TIK sekolah yang dimiliki oleh sekolah dan juga yang dimiliki oleh siswa saya. Setelah data-data terkumpulkan, berapa jumlah HP atau kalau di sekolah saya itu adanya Chromebook Bapak Ibu ada 15 buah. Lalu berapa orang siswa yang punya HP, apakah semua sudah punya atau beberapa orang saja, barulah saya putuskan jika memungkinkan, oh berarti ini bisa digunakan Jamboard ini, baru kita lakukan. Kalau memang perangkatnya tidak ada atau tidak tersedia, milik siswa juga tidak bisa digunakan, ya tidak perlu kita paksakan juga Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah saya yakin bahwa bisa, saya buatlah jam, kalau istilah di Jamboardnya lembar dokumen itu jam Bapak Ibu, saya buatlah jam di Jamboard sebagai lembar kerja siswa. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. 3 kegiatan inti yang saya lakukan di Jamboard. Yang pertama adalah matching, fill in the blank, lalu arranging. Karena saya mengajar bahasa Inggris dan juga model yang saya gunakan yaitu model learning together. Kemudian harus jadi catatan bagi kita bahwa sebelum melakukan pembelajaran yang berbasis Jamboard ini, yang kolaboratif menggunakan Jamboard, saya juga melakukan asesmen diagnostik seperti terlebih dahulu. Untuk apa? Karena ini akan saya jadikan, hasil asesmen diagnostik ini akan saya jadikan sebagai acuan dalam membagi kelompok siswa. Jadi supaya kelompok siswa ini bisa sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama matching. Bapak Ibu, terlebih saya ini baru menjadi guru Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak Bapak Ibu yang pengalaman mengajarnya itu jauh lebih lama daripada saya. Dan saya yakin juga metode atau strategi matching atau mencocokkan ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Biasanya kita print gambar, lalu kita tempelkan, lalu kita suruh anak-anak untuk menempelkan sticky note di bagian gambar yang sesuai. Nah, metode yang kita gunakan dengan menggunakan Jamboard ini seperti itu juga Bapak Ibu, namun dengan sentuhan TIK sedikit. Jadi seperti inilah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di share screen saya. Itu lembar Jamboard ini sederhana seperti ini saja Bapak Ibu. Dan di lembarnya saya masukkan judul, matching, lalu saya masukkan beberapa sticky note yang sudah ada kosakata bahasa Inggrisnya, dan ada beberapa gambar yang saya tempelkan di sini. Tugas siswa adalah mencocokkan gambar yang ada di sini dengan sticky note yang saya sediakan. Nah, untuk memasukkan sticky note dan gambar serta judul ini, nah, ini fiturnya ada di situ Bapak Ibu. Sudah saya garis dengan merah. Nah, ini fitur untuk sticky note, ini fitur untuk gambar, dan ini untuk teks. Silahkan tinggal klik saja, nanti kita bisa menggunakan ini. Lalu dicocokkan. Nah, seperti inilah kira-kira hasil akhirnya nanti Bapak Ibu. Nah, water dengan gambar air dan begitu seterusnya. Untuk bagaimana proses anak itu bekerja, mereka akan menarik sticky note tadi menuju ke gambar yang tepat, dan gambarnya juga mereka bisa geser. Sebagai ilustrasinya saya sudah menyediakan sebuah rekaman, silakan Bapak Ibu lihat sebentar. Nah, seperti inilah kira-kira. Jadi mereka bisa tarik mid ke situ, mereka bisa tarik juga sampai terakhir nanti Bapak Ibu. Jadi mereka semuanya menggunakan HP-nya masing-masing, atau kalau jika kita menggunakan HP, atau mereka menggunakan Chromebook-nya, login dengan akun mereka masing-masing dan masuk ke link Jamboard yang sama. Jadi di sana mereka bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bekerja. Jadi misalnya temannya menarik yang X ini ke sini, menurut dia itu salah, mereka bisa tarik balik. Jadi semuanya memperhatikan pekerjaan temannya, dia juga ikut berkontribusi ke dalam pekerjaan tersebut. Jadi tidak ada siswa yang tidak aktif. Minimal mereka bisa memperhatikan. Kalau kurang paham, oh ini ditarik sama teman saya. Bedanya dengan konvensional, ketika kita melakukan matching, bahwa ketika konvensional mungkin ada saja murid yang malu gitu untuk melihat pekerjaan temannya. Tapi kalau menggunakan ini, dia kan lihatnya di HP dia sendiri. Jadi tidak perlu malu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk menghemat waktu juga. Kegiatan kedua yang saya lakukan dengan menggunakan Jamboard adalah fill in the blank atau mengisi bagian rumpang. Nah, seperti ini kira-kira kanvasnya atau lembarnya Bapak Ibu. Saya buat sebuah teks prosedur sederhana yang saya rumpangi bagian-bagian metodenya atau steps-nya. Nah, di sini ada bagian rumpang dan ada beberapa gambar. Di sini Bapak Ibu bisa lihat.
Yang ini gambar ini akan ditarik oleh siswa menuju ke bagian rumpang yang tepat. Nah, setelah itu bisa Bapak Ibu kita anak-anak menariknya, cocokkan seluruhnya sampai selesai. Nah, seperti ini kira-kira hasil akhirnya nanti Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini kira-kira hasil akhirnya sudah tersusun dengan rapi. Nah, karena saya khawatir bagian teksnya ini ditarik-tarik juga oleh siswa, maka saya sedikit lakukan perubahan berbeda dengan yang tadi, di mana kalau yang tadi itu semuanya bisa ditarik-tarik, bisa digeser-geser oleh siswa. Yang ini bagian teksnya tidak bisa ditarik dan digeser, karena saya letakkan untuk sebagai latar belakang. Saya buat dulu teksnya ini di Canva, lalu saya jadikan latar belakang pada dokumen ini. Cukup gunakan fitur ini Bapak Ibu untuk menggantinya menjadi latar belakang atau background. Nah, setelah ini nanti tersusun, mungkin bisa kita screenshot lalu kita kirimkan di grup sebagai bukti bahwa siswa tersebut sudah selesai. Nah, lanjut kegiatan ketiga yang bisa dilakukan dengan menggunakan Jamboard adalah arranging atau menyusun teks prosedur sederhana. Nah, kanvasnya seperti ini Bapak Ibu saya buat. Jadi judul teksnya How to Make a Pancake, lalu ada ingredients-nya, ada steps-nya di bawah. Nah, tugas siswa secara berkelompok dengan berkolaborasi melalui Jamboard, mereka bekerja sama menyusun teks prosedur yang masih acak ini menjadi teks prosedur yang tersusun rapi. Mereka tinggal tarik ini, misalnya ditarik ke sini, yang lain ditarik ke sini juga. Sehingga menjadi teks prosedur yang sudah rapi dan sudah urut nanti. Hasil akhirnya kira-kira seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, nanti mereka bisa bekerja sama juga secara berkelompok di sini. Jika mereka tidak setuju, mereka bisa geser ke bagian mana yang rasanya dia setuju dengan itu. Mereka bisa saling berdiskusi juga. Oh, bukan di sini. Dia tarik langsung ke sini. Nah, di situ sebenarnya ada juga dia bisa tambahkan gambar kalau seandainya kurang menarik, anak-anak bisa menambahkan gambarnya sendiri supaya teks mereka menjadi lebih menarik Bapak Ibu. Nah, versi lainnya juga Bapak Ibu, ini saya coba lakukan di topik lain atau di kompetensi atau judul lain pada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang things around us. Saya buat sebuah gambar sekolah. Lalu saya berikan sekitar 5 di sini kosakata dan anak-anak meletakkan di mana kosakata itu tepatnya. Nah, seperti ini hasil akhirnya nanti Bapak Ibu. Dia taruh tulisan bus di dekat gambar bus, street light di gambar lampu jalan dan begitu seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu, melalui 3 kegiatan ini, kegiatan yang saya lakukan yaitu matching, fill in the blank, dan arranging, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melakukan kegiatan serupa namun dengan jenis yang tanpa menggunakan TIK atau tanpa menggunakan media pembelajaran digital. Dengan Jamboard Bapak Ibu yang tampilannya itu menurut saya sangat sederhana, Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama. Kita menggunakan TIK ini tidak perlu menurut saya harus berubah begitu drastis, harus total cara mengajarnya. Kita masih bisa kok menggunakan cara-cara yang menurut kita masih baik, cara-cara lama yang masih baik, namun supaya cara tersebut lebih menarik, maka kita integrasikanlah TIK ke dalamnya. Seperti matching dengan menggunakan Jamboard ini, mengisi bagian rumpang dengan menggunakan Jamboard, lalu menyusun teks acak menggunakan Jamboard. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah pembelajaran dilakukan, saya juga meminta refleksi atau umpan balik kepada anak didik saya, Bapak Ibu. Refleksi umpan balik ini saya lakukan juga dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Caranya adalah saya berikan 4 buah emoticon yang menurut saya bisalah mewakili suasana hati murid setelah melakukan pembelajaran yang saya lakukan tadi, yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu tadi. Alhamdulillah, saya nggak tahu juga sebenarnya ini karena anak-anak segan saja, tapi alhamdulillah umpan balik yang saya terima itu sangat bagus Bapak Ibu. Anak-anak semangat, padahal sekali lagi saya tidak melakukan hal yang begitu drastis. Ya sederhana saja seperti mencocokkan, lalu mengisi bagian rumpang, menyusun. Namun karena ada sedikit sentuhan digital yang mana anak-anak kita sekarang, anak-anak didik kita sekarang itu memang mereka lahir dan berkembang, tumbuh kembangnya pada zaman digital ini, dan alhamdulillah
perubahan sedikit saja itu membawa efek yang cukup bagus dan cukup signifikan bagi semangat belajar anak-anak saya. Nah, izinkan saya untuk merefleksikan diri saya sebentar, Bapak Ibu. Perasaan saya setelah melakukan praktik pembelajaran kolaboratif menggunakan Jamboard itu sangat senang sekali. Pembelajaran menjadi lebih mudah. Saya tidak perlu bawa sticky note yang harus saya beli pula di toko alat tulis, lalu saya bawa ke kelas, saya isi, lalu setelah pembelajaran dibuang dan menjadi sampah. Dan pembelajaran sekarang jadi lebih mudah dengan metode yang sama, hanya dengan menggunakan HP, anak-anak juga menjadi lebih semangat dan lebih aktif dalam pembelajaran. Padahal metode saya sama saja. Kemudian yang kedua, hal yang saya sadari dari praktik pembelajaran kolaboratif menggunakan Jamboard adalah bahwa kadang-kadang kita tidak perlu melakukan sesuatu yang benar-benar baru ketika mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Memodifikasi metode lama dengan sedikit sentuhan TIK juga bisa membuat perubahan yang baik, atau TIK IT kalau bahasa dalamnya ya. Sedikit sentuhan IT, metode lama tadi bisa menjadi lebih menarik dan lebih mudah juga diterapkan. Nah, hal yang ingin saya lakukan setelah ini adalah mencoba lagi pembelajaran kolaboratif dengan Jamboard atau mungkin aplikasi-aplikasi lain yang saya temukan. Semuanya itu demi membuat pembelajaran yang bermakna dan menarik serta membuat anak didik saya bersemangat untuk belajar. Semuanya tentu ada kekurangannya Bapak Ibu, tidak hanya kelebihan. Jamboard pun memiliki kekurangan yang perlu saya sampaikan juga. Yang pertama, kekurangan dari Jamboard itu fiturnya memang tidak banyak. Hanya ada beberapa fitur saja. Namun kalau menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk kita lakukan atau kita gunakan jika keadaan Bapak Ibu hampir sama dengan saya, yaitu sinyal internetnya kurang baik. Karena aplikasi Jamboard ini cukup ringan Bapak Ibu, tidak perlu menggunakan internet yang kuat. Lalu tampilannya sederhana saja, tidak colorful. Bapak Ibu bisa lihat sendiri tadi, tidak banyak gaya-gaya warna-warni di sana sini. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu kekurangannya juga. Kelebihannya Bapak Ibu, pertama aplikasi ini ringan, tidak perlu internet yang cepat, internet yang ada di Banai saja itu sudah cukup untuk mengangkat aplikasi ini dengan lancar. Kalau kita menggunakan aplikasi yang lebih kompleks, seperti ClassPoint atau Quizizz dan lain-lain, itu kadang-kadang itu membuat kalau jaringan yang tidak mencukupi, lama dan akhirnya mengganggu pelajaran. Bukannya membantu, IT juga kadang-kadang bisa mengganggu jika tidak digunakan dengan tepat. Yang kedua, penggunaannya mudah karena sedikitnya fitur tadi. Jadi kita cepat mahir Bapak Ibu dalam menggunakannya. Sebentar saja belajar itu sudah bisa. Begitu juga apalagi anak-anak yang memang mereka pintar-pintar dalam pelajaran IT ini, sedikit diajarkan mereka sudah lebih hebat daripada kita. Yang ketiga yaitu terintegrasi akun belajar ID. Jadi selain kita menggunakan IT dalam pembelajaran, kita juga sekaligus memanfaatkan akun belajar ID seperti yang sedang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan kita. Yang keempat, cocok untuk luring dan daring. Ketika anak-anak berdiskusi tadi Bapak Ibu, mencocokkan mereka mengisi bagian rumpang, kita bisa pantau di layar HP kita, bisa pantau di layar laptop kita Bapak Ibu. Nampak itu secara langsung, mereka menggeser ke sini, mereka menggeser ke sana, itu nampak langsung. Jadi bisa juga untuk luring, bisa juga untuk daring. Jadi Bapak Ibu mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya dalam menyampaikan itu yang terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Ibu? Sudah Pak Wahyu. Sudah. Ya, baiklah, pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni tadi dari SMPN 4 Pulau Punjung di Bukit Mindawa ya Bu ya? Iya. Oke. Tadi menanyakan bagaimana penggunaan aplikasi Jamboard jika menggunakan Chromebook. Yang mana untuk Chromebook ini Bapak Ibu, sebagai informasi mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, itu sekarang itu hanya bisa login dengan menggunakan akun belajar ID, baik itu yang punyanya kepala sekolah, admin, ataupun yang guru, ataupun yang siswa. Nah, penggunaan akun belajar ID ini kita terutama untuk Chromebook itu tentu kita harus login dulu Ibu dengan akun siswa saja. Kalau bisa memang akun siswa yang memakai Chromebook itu. Jadi kalau dalam ini kan memang pembelajaran menggunakan Jamboard ini
kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Kalau memang siswanya itu ada 20, Chromebook kita juga ada 20, berarti kita gunakan Chromebook mungkin. Kalau itu tergantung kebijakan kita masing-masing ya. Misalnya ada 15 siswa, Chromebooknya ada 15, berarti semua siswa pakai Chromebook, itu boleh. Dan sebaiknya setiap siswa itu login dengan akun belajar ID-nya masing-masing gitu, Bu. Nah, jika misalnya kalau di tempat saya itu memang tidak semua siswa yang menggunakan Chromebook, karena Chromebook kami cuma ada 15, dan kelas itu yang paling sedikit kelasnya ada 21 siswa, 20 siswa di satu kelas. Jadi memang ada siswa yang menggunakan apa namanya itu HP gitu, Bu ya. Maaf di sini mati lampu Bapak Ibu. Apa suara saya masih nampak. Halo? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Sinyal. Iya, Halo. iya Pak Wahyu masih dengar saya. Ya, sorry ya. Jadi setelah login siswa dengan menggunakan Chromebook, boleh dengan menggunakan HP. Nanti guru kita ambil dulu linknya Bapak Ibu. Kalau misalnya lampunya hidup lagi. Kalau misalnya kita bagi berdasar kelompoknya ada 5, berarti kita bikin tempat kerjanya atau lembar kerjanya 5 juga, Bu. Di sini saya coba contohkan tadi. Saya karena pertanyaannya jawaban dari Bu Tika dulu, saya sempat membuatkan tadi sebentar. Mungkin kita lihat dulu. Nah, untuk Jamboard ketika guru membuat di sini Bapak Ibu ada di titik 9 di halaman depannya Google Chrome. Ini ada juga di Chromebook. Nanti setelah login, di sini kan ada foto siswanya, lalu kita ambil Jamboard. Setelah itu, nah di sini akan terbuka halaman seperti ini, kita buat baru dengan mengklik tanda tambah di bawah ini. Lalu akan terbuka dokumen Jamboard. Bentar Bapak Ibu ya. Jaringan. Nah, jaringan lembarnya masih kosong seperti ini. Nah, lalu kita kerjakan lembarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita anggap ini sudah selesai lembarnya. Kita langsung ke sini saja biar cepat Bapak Ibu. Nah, anggaplah seperti ini sudah selesai. Untuk membagikannya kita klik bagikan di atas ini. Lalu akan muncul seperti ini. Kita rubah dulu Bapak Ibu aksesnya untuk siapa saja. Ya, ada 2 pilihan untuk siapa saja yang memiliki link, lalu untuk Kemdikbud saja, atau kita batasi untuk orang yang kita kasih akses saja. Kita kasih akses untuk mengeditnya. Lalu juga perannya kita bagi juga pelihat saja atau dia sebagai editor. Lalu baru setelah selesai baru kita salin linknya. Dan link inilah yang kita berikan kepada siswa nanti. Setelah mereka memiliki link ini, baru mereka bisa mengerjakan atau berkolaborasi di link ini. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni tadi, bahwa dengan menggunakan Google Jamboard ini, kita juga sudah termasuk berkontribusi dalam mengaktifkan dan juga memanfaatkan akun Belajar ID yang sudah saya yakin ini sudah mahal-mahal ya dikerjakan oleh pemerintah kita bekerja sama dengan Google juga. Hampir semua Google Workspace for Education itu termasuk. Dan mungkin salah satu kelebihan jika siswa aktif atau login menggunakan akun Belajar ID ini Bapak Ibu, Ibu akan lebih gampang memonitor atau mengamati kerjasama siswa. Kalau menggunakan akun Gmail biasa, memang dia juga bisa masuk seperti biasa, dia bisa masuk, dia bisa ikut kolaborasi. Namun namanya itu anonim Bapak Ibu. Kadang-kadang namanya kan agak-agak lucu, Antelope, ada Wolf. Jadi kita harus cari dulu ini Wolf siapa, Antelope ini siapa, atau Lion ini siapa. Kalau akun Belajar ID, sepengalaman saya itu yang akan muncul memang langsung nama anaknya. Jadi ada yang menarik dia ke sini, oh ini si Anu sedang bekerja dia. Di dalam pekerjaan itu karena memang anak bisa kecilkan gambar, dia besarkan gambar, memang pasti ada Bapak Ibu yang iseng gitu. Jadi ada yang tiba-tiba dia besarkan sekali gambarnya sampai menutupi semua layar. Ya memang
anak-anak memang seperti itu ya, dia dalam kodratnya itu suka bermain. Jadi kita tidak marahi juga itu. Cuman kita bisa lihat, oh si Derry sedang berulah, dia sedang mengerjai temannya. Kita bisa tegur baik-baik, Derry jangan seperti itu. Jadi kita bisa nampak. Tapi kalau tidak menggunakan akun belajar ID, namanya akan aneh-aneh. Jadi bukan nama siswanya. Kadang wolf, antelope, nama-nama hewan, kadang nama-nama tumbuhan, kadang nama-nama peran gitu kita tidak tahu. Jadi kita harus tanya, ini antelope siapa gitu. Baru agak ribet. Tapi kalau akun belajar ID, mereka akan langsung muncul namanya gitu. Nah juga sekali lagi betul sekali yang disampaikan Bu Sri tadi, memang itu salah satu kontribusi kita sudah berkontribusi berarti ya. Ya memang kita akan sangat berkontribusi dalam pemanfaatan akun belajar ID. Jadi sekolah-sekolah yang penerima Chromebook, salah satunya adalah sekolah saya, sekolahnya Ibu Sri Wahyuni. Kebetulan itu SMP saya dengan SMP Bu Sri itu tahun yang sama, waktu itu kita mendapatkannya 2021. Juga SMP 2 Kotosala, 3 Kotosala. Jadi dilaporkan belum, Pak? Nah, itu hampir Sudah semua. dilaporkan belum, Pak? Oh ya, sudah dilaporkan mungkin ya, insya Allah itu sudah dilaporkan. Ya, itu juga ada salah satu kontribusi kita dalam pemanfaatan akun belajar ID yang khususnya untuk Chromebook, Ibu. Jadi itu juga kenapa salah satunya karena memang ringan juga ya. Kalau Canva kan memang juga terintegrasi. Tapi kalau di tempat kami, karena Ibu Tika sudah pakai Canva, Pak Bu Tika Ibu Canva, nanti Pak Wahyu Bapak Canva juga kan tidak seru. Jadi coba kita cari yang lain, ketemulah, wah Jamboard juga seru nih. Jadi saya gunakanlah Jamboard. Dan ya mau Canva, mau Jamboard, ataupun Google Site, atau aplikasi-aplikasi lain, itu kita yang menilainya, Bu. Bagus nggak ini untuk anak kita? Kalau memang anaknya tidak suka Jamboard, ya gunakan yang lain. Bu, saya nggak suka Jamboard, Bu, membosankan, ya nggak apa-apa. Kita berpihak ke anak kita gitu. Jadi ini cuma satu alternatif, Bapak Ibu bisa gunakan yang lain juga. Mana yang memang menurut Bapak Ibu bagus, cuman bagaimana kita membuat sebuah media itu memang cocok untuk anak kita, bukan cocok untuk kitanya gitu. Terima kasih Bapak Ibu.